Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, pemberian Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar untuk kami melangkah dan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-17 dan Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Saya membacakan untuk kita semua. Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Yang kedua, Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, firman Tuhan bagi kita. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan ini bagi kita pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, tidak ada alasan untuk takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji yang dibuktikan dengan tindakan nyata seharusnya membuat kita merasa aman dan nyaman, tidak takut untuk mempercayai Dia yang telah berjanji dan konsisten menepati janjinya. Kita akan dapat melangkah dengan aman dan tenang karena ada seseorang yang sungguh dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Namun, kita menyadari tidak selalu bisa seperti demikian. Kerap kali kita juga merasa takut dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun mungkin ada seseorang yang telah berjanji, bahkan telah menunjukkan janjinya kepada kita. Kerap kali kita merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itulah perlu peneguhan-peneguhan kembali dari setiap kita yang telah berjanji kepada orang lain dalam kehidupan kita. Misalnya saja peneguhan janji setia seorang suami atau istri kepada pasangan perlu dilakukan dan ditunjukkan dengan bukti kesetiaan setiap waktu sebagai peneguhan-peneguhan kita. Hal ini penting agar suami istri bisa berjalan bersama tanpa rasa takut atau khawatir akan dihianati oleh pasangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya peneguhan akan janji dan bukti nyata dirasakan juga oleh Yosua, seorang pemimpin yang memimpin umat Israel pada waktu itu. Yosua menyadari betapa mudahnya umat berpaling dan melupakan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah Yosua menyampaikan dalam Yosua 24 ayat 17, Yosua membacakan pembaharuan perjanjian kepada umat Tuhan yang dipimpinnya. Yosua mengingatkan bahwa Tuhan Allah
adalah Allah yang mengasihi mereka. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan, karena pertolongan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka menerima perlindungan karena kuasa Tuhan yang menaungi mereka. Mereka juga telah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bagi Israel bahwa Tuhan mengasihi mereka. Untuk hal ini Yosua merasa perlu untuk kembali mengingatkan dan meneguhkan mereka akan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan, iman, dan kepemimpinan Yosua, kita sesungguhnya sedang diingatkan betapa Allah tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita dalam segala keadaan yang kita alami. Ia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Karena itulah Tuhan Yesus meneguhkan kita akan janjinya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, ia berjanji akan senantiasa menyertai umat sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata senantiasa itu berarti bahwa Tuhan selalu hadir. Ia tidak akan meninggalkan ataupun membiarkan kita dalam segala kondisi yang kita hadapi. Senang, susah, sakit, sehat, untung atau malang, Tuhan ada, menolong dan menyertai kita. Janji Tuhan ini pasti akan digenapi karena Ia tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya bagi kita. Buktinya sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada adalah dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk takut dalam kehidupan kita. Yang patut kita lakukan adalah setia kepada Tuhan, pegang janjinya, dan terus lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ia pasti menyertai dan memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Kau Allah yang berjanji menyertai kami senantiasa, dan kami mau memegang janji Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh diingatkan kembali bahwa tidak ada alasan untuk takut sebab Tuhan beserta atas kami. Hari ini kami mohon penyertaan Tuhan dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bila Tuhan akan menyertai dan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami sakit, penyakit. Kami mohon Tuhan melawat dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka juga mengalami kebahagiaan yang sejati pemberian Tuhan. Akhirnya ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan biarlah turun kiranya atas kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini. Tetaplah teguh di dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.